Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Razi, NIM 2406161000961. Saya adalah mahasiswa PPG Gelombang 2 bagi calon guru tahun 2024. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Tugasnya adalah buatlah modifikasi contoh perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar serta konteks lingkungan peserta didik secara berkelompok. Anda dapat memodifikasi contoh RPP yang sudah dibuat pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif atau RPP yang digunakan oleh guru pamong pada saat Anda melakukan PPL 1 di sekolah. Bagian yang dimodifikasi yaitu cover, format penulisan modul, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran terkhusus pada pengumpulan data dan asesmen, dan penambahan LKPD. Setelah menganalisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul, kami menemukan bahwa sudah ada integrasi CRT atau Culturally Responsive Teaching. Seperti yang kita ketahui, salah satu ciri khas budaya Indonesia adalah gotong royong. Dalam modul pembelajaran ini, kami melakukan penyesuaian dengan menambahkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerja kelompok. Peserta didik diminta untuk melakukan demonstrasi sederhana yang berkaitan dengan materi yang diajarkan bersama-sama atau dalam berkelompok. Melalui diskusi kelompok ini, diharapkan budaya gotong royong dapat ditanamkan kepada peserta didik. Dalam modul pembelajaran kurikulum merdeka, kami melakukan modifikasi sebagai berikut. Kami menyusun modul pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran atau CP yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. CP adalah hasil belajar yang diharapkan peserta didik dapat atau mencapai setelah mengikuti pembelajaran. Kami menggunakan indikator perkembangan peserta didik yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami merancang modul pembelajaran berdasarkan urutan tujuan pembelajaran atau ATP yang dipilih oleh pendidik dan peserta didik. ATP adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk mencapai CP. ATP dapat dipilih dari berbagai model, dan kami memilih model Problem Based Learning atau PBL. Walaupun itu belum tercantum pada modul yang dibuat oleh guru pamong. Saya menyusun modul pembelajaran yang berisi langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau disingkat AKEM. Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Selain itu, kami melakukan modifikasi dengan memanfaatkan media pembelajaran seperti situs video, PowerPoint atau Silandia, main peran untuk demonstrasi, serta meminta anak untuk mengamati lingkungan sekitar. Saya merancang modul pembelajaran yang mencakup asesmen pembelajaran yang autentik, valid, reliable, dan adil. Asesmen pembelajaran ini bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan CP secara menyeluruh. Selain itu, asesmen pembelajaran ini memberikan umpan balik konstruktif dan bermakna kepada peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Saya memodifikasi asesmen yang tercantum karena yang dicantumkan hanya secara umum saja, serta menambahkan lembar kerja peserta didik atau LKPD pada modul pembelajaran. Berikut hasil dari modifikasi cover modul ajar guru pamong kami yang saya modifikasi dengan menggunakan aplikasi Canva
yaitu sebagai berikut. Dalam halaman pertama berisi judul modul ajar bab 3, yaitu menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Informasi umum berisi identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Di informasi umum hanya mengubah atau memodifikasi di model pembelajaran, yaitu menggunakan Project Based Learning atau PBL. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan refleksi guru dan peserta didik. Dalam kompetensi inti, pertanyaan pemantik, guru Pamong dan saya berbeda. Yang saya adalah pertanyaan pemantiknya, apa yang kalian ketahui tentang unsur ekstrinsik, dan pertanyaan pemantik selanjutnya adalah apa saja yang dimaksud dengan nilai kehidupan. Di dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru Pamong dengan saya juga berbeda. Perbedaannya hanya pada pemberian ice breaking di kegiatan pendahuluan, sedangkan yang guru Pamong tidak ada ice breaking. Kemudian ada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ada beberapa yang dilakukan oleh saya atau modifikasi yang saya buat. Yang pertama, pemberian rangsangan, identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah terdapat masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Bisa dibilang di dalam identifikasi masalah, peserta didik diberikan pertanyaan untuk mereka agar mereka bisa berpikir secara kritis dan berdiskusi secara berkelompok untuk memecahkan sebuah masalah. Hal ini termasuk model pembelajaran PBL. Setelah anak-anak berdiskusi mengenai masalah, guru memberikan materi ajar berupa teks narasi yang berupa cerita pendek. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik dan melakukan atau membacakan tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran ini. Setelah itu, guru menjelaskan materi tentang unsur ekstrinsik cerpen. Selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Jadi, guru memberikan sedikit gambaran terkait cerpen yang akan diidentifikasi dan diterapkan, yaitu mengenai cerpen berjudul Tanah Air karya Martin Alaida yang bertema sejarah berkaitan dengan perjuangan, pengorbanan, dan nilai-nilai kepahlawanan. Guru memberikan tugas kelompok untuk mengidentifikasi dan menemukan nilai-nilai kehidupan cerpen berjudul Tanah Air karya Martin Alaida, kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai, guru menyeru peserta didik untuk mengerjakan tugas kelompok di LKPD yang telah disediakan. Selanjutnya adalah pembuktian. Guru meminta salah satu kelompok mengumpulkan dan mempresentasikan tugas kelompoknya. Dalam kegiatan tersebut, guru meminta peserta didik untuk aktif berinteraksi dengan proses tanya jawab. Guru mengapresiasi peserta didik atas keaktifannya. Kegiatan penutup yang terakhir yaitu peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Refleksi pencapaian peserta didik atau formatif, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Kemudian guru menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi, tetap semangat belajar, dan diakhiri dengan berdoa.
Dalam modul ajar ini juga terdapat asesmen penilaian, yaitu yang pertama ada asesmen diagnostik mengenai pertanyaan pemantik untuk mengetahui pemahaman siswa untuk bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan pemahaman mereka. Kemudian di dalam asesmen juga terdapat soal-soal untuk mencari nilai-nilai kehidupan dari Cerpen Tanah Air karya Martin Aleida sesuai dengan ketentuan jawaban di LKPD. Setelah itu, murid yang tidak bisa atau kurang mampu mengerjakan perlu pengayaan dan remedial. Setelah itu, guru melakukan refleksi bersama peserta didik. Untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran, guru bisa mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pemahaman bacaan. Peserta didik akan menjawab pertanyaan tersebut dan pastikan soal tersebut bisa dijawab oleh peserta didik kurang lebih 70%. Dengan cara ini, guru bisa melihat apakah tujuan pembelajaran kegiatan satu bisa tercapai atau tidak. Selanjutnya, di dalam modul ajar ini terdapat lampiran-lampiran. Yang pertama ada LKPD, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, arti-arti atau istilah yang diartikan, kemudian lampiran yang terakhir adalah daftar pustaka atau sumber rujukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau salah kata, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.